Sampai di mana tadi? Ngeselin ya? Iya. Istri kadang-kadang ngeselin buat suami, dan suami juga kadang-kadang ngeselin buat istri. Tapi ketahuilah bahwa ngeselinnya istri kepada suami itu tidak sebanding nyenenginya istri kepada suami. Demikian juga sebaliknya, nyenenginya suami terhadap istri dengan ngeselinya suami terhadap istri itu masih lebih banyak nyenenginya suami terhadap istri. Hanya saja di antara istri atau di antara suami itu kalau sudah dikeselin itu nyenenginya hilang semua. Ibarat kemarau 1 tahun hilang dalam hujan lebat sehari. Jadi nggak kelihatan kemaraunya. Oleh karena itu ketika sedang dikeselin itu ingat-ingat nyenenginya. Ya. Ketika dikeselin oleh suami, istri dikeselin oleh suami, ingat-ingat pada saat ia nyenengin. Mana lebih banyak nyenenginya dengan ngeselinya? Niscaya lebih banyak nyenenginya daripada ngeselinya. Oleh karena itu, kalau kita sadar bahwasanya nyenenginya lebih banyak daripada ngeselinya, nanti hati ini akan menjadi lapang. Dan saya ajari untuk yang perempuan, calon pengantin, nanti kan kalau sudah berumah tangga yang masak siapa? Suami apa istri? Hah? Suami? Oh, istri. Kalau ada di rumah tangga yang masak suami, maka suami itu gelarnya adalah suam, bukan bapak rumah tangga, bukan bapak kepala keluarga, tapi bapak rumah tangga. Terus ibu rumah tangga menjadi kepala rumah tangga. Yang normal adalah yang masak adalah istri. Karena apa? Istri ketika keluar dari rumah itu harus dengan izin suami. Ingat nih yang perempuan nih, kalau perempuan mau keluar rumah harus dengan izin suami. Walaupun pergi ke warung, harus ngomong dengan suami kalau suaminya ada di rumah. Kalau suaminya nggak ada di rumah, umpamanya sedang kerja di luar, telepon. Kalau sudah berusaha telepon nggak ngangkat juga, pergilah, nggak apa-apa. Karena di telepon nggak ngangkat juga kan. Jadi gimana? Masa iya nak ngedem aja di dalam rumah, angrem di situ, kakek teluknya masak. Kalau suami ada di rumah, ngomong, bang, aku mau ke warung, mau beli sayur, ngomong, jangan ngilang gitu saja. Nanti pas begitu suami nyari di mana, dicari-cari, tidak ada di WC, tidak ada di kamar mandi, nggak ada di bawah kolong ranjang, tidak ada di dalam lemari, nggak ada. Nah, suaminya kan bingung nanti. Maka istri harus izin suami kemanapun dia pergi. Apalagi keluar untuk bekerja, maka seorang istri harus punya izin dari suami. Oleh karena itu kerjanya istri di luar itu adalah bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Yang menjadi kewajiban adalah kerjanya suami untuk menafkahi istri. Oleh karena itu nafkah atau sodakoh yang paling tinggi nilainya adalah sodakoh suami yang diberikan kepada istri. Sodakoh ayah yang diberikan kepada anaknya, sodakoh anak yang diberikan kepada ayahnya. Itu sodakoh yang paling tinggi nilainya. Maka jangan sampai nanti kalian sudah punya duit banyak terus lupa dengan orang tua. Orang tua tidak dikasih apa-apa, tetangga kanan kiri dikasih apa-apa. Tujuannya apa? Supaya dikatakan, wah si bedul itu dermawan. Cuman untuk mendapatkan kata-kata ini. Kalau tujuannya mendapatkan kata-kata ini, berapapun yang kita sodakohkan tidak ada nilainya apa-apa. Kenapa? Karena sodakoh ibadah yang lainnya tidak akan ada nilai ibadah sama sekali kalau tidak lillahi ta'ala. Apa itu lillahi ta'ala? Semua yang kita lakukan itu untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala, yaitu yang dilakukan karena Allah
ta'ala. Oleh karena itu kita sholat lillahi ta'ala, kita puasa lillahi ta'ala. Artinya kita harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Ikhlas itu kata Fudail bin Iyad, seorang ulama besar. Yakin kalian tidak kenal itu Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu pendapatnya dikutip oleh Imam Nawawi di dalam syarah Arba'in Nawawi. Beliau menyampaikan yang disebut dengan ikhlas itu adalah tarkul amali li ajlin nasi, tarkul amali li ajlin nasi riyaun, wal amalu li ajlin nasi syirkun. Meninggalkan tidak jadi beramal karena manusia itu namanya riya. Beramal karena manusia itu namanya syirik, yang disebut syirik asghar, syirik kecil, ya riya juga. Jadi meninggalkan ibadah atau beribadah karena manusia itu namanya riya. Lalu mana ikhlas? Ikhlas itu adalah ayyu'afikallahu minhuma, ketika Allah menyelamatkan kita dari keduanya, dari tidak jadi beramal karena manusia, beramal karena manusia. Jadi kalau ada orang yang beramal karena manusia itu namanya tidak ikhlas. Orang beramal tidak jadi beramal atau jadi beramal karena manusia itu namanya tidak ikhlas. Yang disebut ikhlas itu adalah kalau beramal karena Allah, bukan karena manusia. Jadi jangan sampai nanti sedekah ke tetangga kanan kiri, orang tua dilupakan. Dan ketika kita sedekah dengan orang tua, ya nggak usah kita berharap supaya orang tua memuji kita, tidak usah. Tapi biasanya orang tua itu akan lebih sayang kepada kita kalau kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita, walaupun orang tua kita tidak berharap. Dulu kita digendongi oleh orang tua, dulu kita dikasih jajan oleh orang tua. Giliran kita sudah mampu, masa iya masih minta terus sama orang tua? Gantian kita memberi kepada orang tua. Memang orang tua mewariskan hartanya, sawahnya, tanahnya kepada kita, tapi kita jangan pernah berharap itu. Tapi kalau dikasih ya diterima, jangan ditolak. Dikasih misalnya ibunya memberikan sepasang anting emas satu suku, kanan setengah suku, kiri setengah suku, ya diterima, jangan tidak diterima. Karena pernah terjadi, istri saya dulu karena belum tahu tentang emas itu dikasih emas sama emaknya, nggak mau. Akhirnya dipaksa oleh emaknya, karena kalau nggak diterima nanti akan diambil oleh ayunya. Sementara orang tua pengen adil, ayunya dikasih, adiknya dikasih. Dan kita tidak boleh serakah. Yang diberikan orang tua kepada adik kita ya sudah diberikan, kasih saja. Yang diberikan orang tua kepada kakak kita ya sudah, biarin saja. Jangan sampai kita iri atau kita marah lantaran pemberian orang tua. Kenapa? Karena rezeki kita itu sudah ditanggung oleh Allah. Bagaimanapun kita, rezeki kita ditanggung oleh Allah, asalkan kita mau berusaha, karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Ustadz, kalau gitu, kalau ditakdirkan oleh Allah, duduk sajalah di rumah, karena kan sudah ditakdirkan oleh rezeki. Duduknya di rumah itulah takdir dari Allah, dan tidak memperoleh rezeki itulah takdir dari Allah. Ya kalian di sini ada yang senyum, itu sudah ditakdirkan tuh pada saat di zaman azali dan pada saat ketika janin sudah berusia 120 hari. Didatangi malaikat, ditiupkan roh oleh malaikat, lalu malaikat bertanya kepada Allah, ayakunu am lam yakun ya Allah? Apakah ini jadi atau tidak jadi wahai Allah? Maksudnya jadi hidup atau mati sampai di sini saja gitu. Kalau nanti dikatakan la yakun, mati, dijadikan mati, nanti akan terurai berupa darah haid yang kental keluar dari rahim perempuan. Tapi kalau yakun, jadi nanti akan dia berubah menjadi segumpal daging, dan segumpal daging akan nanti diciptakan oleh Allah pendengaran sini ya, pendengarannya, penglihatannya, semua anggota tubuhnya nanti akan diciptakan oleh Allah, mulai dengan usus-usus
12 jari sampai usus besarnya nanti Allah ciptakan di situ. Loh, Ustaz kok tahu? Apa ahli kedokteran? Bukan, karena Ustaz membaca kitab namanya Syarah Arba'in Nawawi tentang kejadian manusia. Dan itu sudah diajarkan di Masjid Nurul Hasanah Sungai Kambang, diajarkan di Masjid Miftahur Rahmah. Ini Cirambah Bolong, Perumahan Bumi Palmerah Indah, setiap subuh hari Minggu. Yang pengen ikut pengajian boleh datang ke sana. Nah, sampai di sini takdir Allah diberikan kepada kita, kita tinggal jalani saja. Oleh karena itu, ketika kita mencari rezeki, serahkan keputusannya kepada Allah. Kita berusaha saja. Saya dulu juga begitu, berani menikah padahal cuman jadi guru ngaji yang gajinya tidak tentu, tetapi istri menerima apa adanya. Jadi para suami, carilah istri yang mau menerima apa adanya. Apa adanya suami diterima, bukan ada apanya di suami. Ada apa di suami, itu yang diterima. Karena di balik itu ada sesuatu, diterima. Jangan itu, tetapi diterima apa adanya. Ikhlas lillahi ta'ala. Kalau berangkat dari mulai nikah Catin ini adalah lillahi ta'ala, karena nikah itu adalah ibadah. Ingat, nikah itu adalah ibadah. Dan di antara ibadah itu adalah senyum. At-tabasyumu liwajhi akhika shadaqatun. Senyummu terhadap saudaramu sesama muslim itu adalah sedekah. Maka senyum istri kepada suami itu adalah sedekah. Senyum suami terhadap istri adalah sedekah. Karena itu banyailah istri senyum kepada suami, dan banyailah suami senyum kepada istri. Jangan terbalik. Istri banyak tersenyum kepada suami orang, itu terbalik. Atau suami banyak tersenyum kepada istri orang. Asal ada suami orang lewat depan rumah, senyum gitu. Lewat lagi senyum. Dalam sehari sampai 35 kali senyum. Karena ada banyak laki-laki lewat di depan rumahnya. Yang seperti itu tidak boleh. Boleh senyum dalam sehari 35 kali, tetapi kepada suami. Kalau ada suami istri bisa bergurau, bisa saling senda gurau, masuk kamar senyum, keluar kamar senyum, itu tanda-tanda dari keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau masuk kamar merengut, keluar kamar babak belur, itu tanda-tanda rumah tangga tidak tahan, tidak lama lagi. Itu tanda-tanda tidak lama lagi. Kenapa tidak lama lagi? Karena sebentar lagi mau mengadu ke pengadilan agama. Kenapa? Pipinya bengep. Sampai keluar kamar itu langsung dia cerita, coba lihatlah. Suruh ngelihat mukanya yang babak belur itu tadi, bekas tamparan tanganmu, katanya gitu. Itu kata Petaria Sonata itu. Katanya begitu. Jadi kalau seperti itu tanda-tanda keluarga tidak bahagia. Sekarang kunci dari keluarga bahagia itu yang paling dominan adalah istri. Karena itu istri saya ajari supaya suami itu bisa lembut. Ada gak pengen suaminya lembut-lembut? Ada? Apa suaminya keras terus? Hah? Memang suami keras itu diperlukan pada saat-saat tertentu, khususnya pada malam hari. Diperlukan keras, nggak boleh lembut. Tapi kan nggak boleh keras terus. Senyumnya kelebar banget sih. Kadang-kadang juga diperlukan lembut. Kenapa? Dengan kelembutan tutur kata suami akan menjadikan tenang hati istri. Maka jadikanlah suami kalian nanti punya tutur kata yang lembut, punya tingkah laku yang sopan, punya tingkah laku yang menyenangkan. Gimana caranya? Nah ini diingat-ingat baik-baik. Nanti kalau masak itu kan biasanya
kita cuci beras dulu kan. Ketika cuci beras, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Nah, dibaca. Ketika mencuci beras, itu boleh didengarkan. Ketika mencuci beras, istri harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, fahuwa ajdam, fahuwa abtar. Jadi ada 3 hadis itu. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan baik itu terputus. Ini hadis pertama. Hadis kedua, fahuwa ajdam, perbuatan baik itu seperti binatang yang terkena penyakit judam. Namanya penyakit pasti tidak menyenangkan. Fahuwa abtar, binatang yang terputus keturunannya, tidak ada lagi punya keturunan binatang itu. Kalau nggak punya keturunan pasti juga tidak enak. Artinya semua perbuatan baik kalau tidak diawali dengan Bismillah maka sia-sia. Sepertinya sempurna tapi nggak punya pahala. Oleh karena itu setiap kita mengocek beras, mengosek beras, mencuci beras, bacalah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dah sampai bersih. Udah bersih tinggal dimasukkan air untuk memasaknya, untuk menanaknya. Kan pakai air kan? Nah, terus diputar-putar sambil membaca ya Latif, ya Latif, ya Latif 7 kali. Baca ya Latif, ya Latif 7 kali. Setelah baca ya Latif, ya Latif 7 kali, berdoa, ya Allah, lembutkanlah hati semua orang yang memakan nasi ini. Itu doanya, ya Allah, lembutkanlah semua orang yang memakan nasi ini. Termasuk yang memasak juga nanti hatinya lembut. Suami yang memakannya hatinya lembut. Kebetulan mertua keras memakannya nanti juga akan lembut. Dan ini sudah saya praktekkan kepada suami istri yang mengalami masalah dan datang kepada saya. Banyak sekali. Yang bahkan suaminya lari. Saya kasih amalan, diamalkannya. Apa yang terjadi? Nggak bisa tidur istrinya yang lari tadi. Nggak bisa tidur, nangis dia. Akhirnya bertemu lagi dengan suaminya, karena yang lari adalah istrinya. Ketika yang lari suaminya, sampai suaminya itu setiap tidur mengigau dia. Mengigau seakan-akan ditarik oleh istrinya. Akhirnya kembali juga ke Jambi ini. Dulu kembali lari ke Merangin karena ada masalah. Kemudian oleh istrinya dibacakan ya Latif, saya ngajarinya. Datang dia ke sini. Padahal perempuan itu umur 21 tahun, baru punya anak 1. Dia lapor dengan saya nih di kantor sini. Pak, istri suami aku lari. Ya kalau lari, laporlah ke polisi, ngapa ke sini? Kalau lapor ke polisi urusannya panjang katanya. Jadi minta tolong Pak, gimana caranya? Benar, minta tolong. Saya tanya, kamu sholat? Kadang-kadang katanya. Kadang-kadang itu biasanya lebih banyak nggak sholatnya daripada sholatnya tuh. Kadang-kadang. Jadi kuncinya jangan sampai tidak sholat. Akhirnya mulai zuhur nanti kamu sholat, baru saya kasih zikir supaya kamu bisa menarik suaminya yang kabur itu. Mau? Mau Pak katanya. Baik, kalau gitu nanti ketika sujud terakhir setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, berdoalah kepada Allah, ya Allah, kembalikan suamiku yang kabur kepadaku, kepada diriku. Doa seperti itu. Setelah selesai sholat, nanti setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, setelah zikir atau yang lainnya, maka bacalah ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 129 kali. Cuman 2 menit membaca ya Latif, ya Latif 129 kali itu. Maka akhirnya suaminya datang. Tadinya saya bilang, kalau dalam seminggu suamimu nggak ada pulang ke rumahmu, tolong nanti telepon saya. Baik Pak. Baru 3 hari sudah ngebel. Alhamdulillah Pak, suamiku sudah pulang katanya. Pulang. Begitu pulang apa yang terjadi? Kena babit habis oleh mertuanya karena meninggalkan anaknya.
Lalu suaminya bilang kepada istrinya, "Dek, apa cerita? Aku kok nggak tenang pergi ke Merangin. Aku kemarin waktu abang pergi ke Merangin, aku pergi kantor KUA, temui Ustadz Miftah. Nah, terus aku dikasih wirid seperti ini. Coba abang ke tempat Ustadz Miftah. Akhirnya datang ke sini nemuin saya. Begitu nemuin saya lapor. Karena ninggalkan istrinya tadi, bapaknya ngamuk. Supaya bapaknya ngamuk, saya kasih wirid itu tadi. Minta kepada Allah supaya orang tuanya, mertuanya dilembutkan hatinya. Wow. Setelah dilaksanakan itu, Allah lembutkan hatinya melalui permintaannya dalam sholat. Kenapa kok dalam sholat di sujud terakhir minta itu diijabah oleh Allah? Karena Allah sendiri melalui Rasulnya menyatakan begitu. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Yang paling dekat antara hamba dan Allah, itu adalah pada saat sujud. Jadi kalau kalian nanti punya masalah saat sujud, itulah mengadu kepada Allah. Ini bekal untuk kehidupan seterusnya. Sulit mencari rezeki, ngadu kepada Allah, jangan kepada dukun. Ngadu kepada Allah, sujud terakhir minta, ya Allah, begini terserah. Suaminya udah mulai nakal, ngadu kepada Allah. Ya Allah, suamiku sudah mulai ngelirik perempuan lain, tutup mata hatinya ya Allah untuk orang lain, buka hanya untukku. Kayak gitu. Oh, nanti asal ketemu istri langsung melotot, langsung ditarik ke kamar. Selanjutnya jangan dipikirkan. Nah, sekarang kan masih senyum gitu kan. Nah itu sudah traveling kemana-mana itu. Sekarang belum halal, nggak boleh, belum halal. Tapi nanti kalau sudah walinya mengatakan aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, saat itu dikatakan saksi sah langsung tarik ke kamar boleh. Tapi jangan pada saat itu bikin malu. Ya, sudah boleh, sudah halal itu. Langsung diciumi mulai dari rambut sampai ujung kaki diciumi. Halal itu. Kalau sekarang mencium itu masih haram. Masih haram, ingat itu ya, sekarang masih haram. Tapi nanti ketika sudah aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, coba untuk jawabannya sudah dihafal belum? Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Itu jawabannya. Setelah nanti wali menyebutkan tunai gitu, jawab aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Tapi jawabnya tegas, jangan aku nggak boleh kayak gitu, nanti disiram dengan air seember nanti. Ya, jadi harus tegas, aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Kalau dia memang gagap, ketika dipukul baru lantang, ketika tunai langsung pak pukulnya. Nanti langsung aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, dan langsung gitu. Udah hafal semuanya kan? Udah hafal kan? Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Maka saat itulah ketika dua saksi mengatakan sah, maka saat itu ketika laki-laki mencium perempuannya itu, maka ciumannya menjadi ibadah. Sama dengan bertasbih 3.000 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. 3.000 kali. Berapa lama kira-kira itu? Kurang lebih sekitar 1 jam. 3.000 kali. Subhanallah, subhanallah. Ini cuman kayak gitu udah langsung 3.000 tasbih itu. Baik istri maupun suami. Istrinya tiba-tiba karena pingin sekali memperoleh pahala 3.000 tasbih, suaminya dicuri dari belakang, langsung cium pipinya. Ya, nggak apa-apa seperti itu. Tapi sekarang belum boleh. Sekarang bukan pahala tapi dosa sekarang, kalau sekarang ini. Nanti kalau sudah aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, apapun yang dilakukan yang tadinya berdosa menjadi pahala. Dan ingat, idza nada imro'atan, apabila suami memanggil istrinya ila firasihi, ke tempat tidurnya, fa'abat, lalu istrinya menolak tanpa udzur syar'i, menolak tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', maka la'anat hal malaikah, akan dilaknat oleh malaikat. Jadi kalau dipanggil oleh suaminya, Tun, ayo masuk. Nah, ya bang, nah, langsung masuk aja. Ngapa bang? Pijiti abang capeknya seharian kerja. Nah, mijiti itu dapat pahala. Mijiti suami itu dapat
pahala. Yang berdosa itu adalah mijiti suami orang. Ya, datang ke rumah tetangga gara-gara tetangga itu ganteng, langsung, "Bang, aku tawarkan, mau dah aku pijit." Ya, kalau laki-laki itu bejat ya tentu, ya oke, langsung masuk ke dalam gitu. Mijiti suami sendiri berpahala, tapi mijiti suami orang berdosa. Inilah yang tadinya dilarang. Setelah aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut dan dikatakan sah oleh dua saksi, maka yang tadinya dosa besar menjadi pahala sangat besar. Dan bahkan dalam riwayat, kalau ada suami istri malam-malam kemudian berhubungan suami istri, maka ada yang meriwayatkan pahalanya sama dengan membunuh 70 orang Yahudi. Sama dengan berperang fisabilillah, membunuh orang Yahudi. Sekali 70 tuh. Kalau 2 kali berarti 140. Kalau 3 kali 210. 4 kali berapa? 280. 5 kali dia sendiri terbunuh. Tidak bisa bergerak lagi. Jadi yang tadinya dilarang kemudian justru malah menjadi pahala yang sangat besar. Ingat, setelah yang laki-laki mengatakan aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, dan dua saksi, baik saksi pihak istri maupun pihak suami mengatakan sah. Ketika itu sudah resmi dan tidak ada lagi halangan halal haram, semuanya adalah halal. Yang tadinya mencium haram kemudian menjadi halal. Dan pada saat itu pindah tugas seorang ayah yang punya anak gadis kepada seorang suami. Jadi yang pertama sekali ditaati adalah suaminya, dan suami beserta istri sama-sama berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai mentang-mentang, loh ingat itu kata Ustadz kemarin, setelah mengucapkan aku terima nikahnya dengan mas kawin itu taat pertama adalah kepada aku. Suaminya tidak taat kepada orang tuanya. Yang seperti itu juga tidak benar. Kalau ada istri taat kepada suami tanpa menyampingkan kedua orang tuanya, maka orang tuanya akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Dulu pernah ada seorang perempuan, suaminya mau perang, dipesan, "Dek, jangan pergi kemana-mana sebelum aku pulang." "Ya bang, ada berita dari orang bahwa ibunya sakit." Lalu dipesan, "Maaf, tolong sampaikan sama ibu, aku nggak boleh pergi kemana-mana sebelum suamiku pulang." Datanglah utusan ini menyampaikan berita ini kepada ibunya. Tambah hari tambah keras, pernyataannya sama. "Maaf, saya nggak bisa pergi kemana-mana sebelum suami pulang." Sampai akhirnya meninggal. Sahabat pada nuding perempuan kurang ajar, perempuan yang nggak punya budi pekerti, orang tuanya mulai sakit sampai meninggal, kok tidak mau menjenguk orang tuanya. Lalu Rasulullah sampaikan, orang tuanya dosa-dosanya telah diampuni seluruhnya. Kenapa? Lantaran punya istri yang solehah, punya istri yang taat kepada suami. Jadi kalau pengen orang tuanya masuk surga, taatlah kepada suami. Tapi ingat, suami taat itu suami yang dalam syariat, tidak suami yang keluar dari syariat. Mentang-mentang istri harus taat, langsung bilang, "Dek, nanti kalau kamu pergi ke warung, kamu ngutil ya." Yang seperti itu nggak boleh dituruti. Rokok sebungkus saja, nanti pas meleng langsung ambillah. Yang seperti itu tidak boleh dituruti, karena yang boleh ditaati adalah suami yang dalam syariat, bukan suami yang dalam maksiat. Kalau suami dalam maksiat tidak boleh dituruti. Lalu gimana? Harus didoakan supaya dia dalam syariat. Gimana doakannya? Pada saat sujud terakhir yang tadi. Lalu gimana kalau istri yang bermaksiat? Suami mendoakan. Kalau pengen menjadi supaya sejadi-jadinya, bacakan sholawat. Nanti maksiatnya akan menjadi dengan sejadi-jadinya, dibacakan sholawat.
Kenapa kok begitu? Karena sudah saya terapkan. Semakin dia marah, bacain sholawat, semakin kuat marahnya. Itu sudah berkali-kali saya coba itu. Begitu istri marah, coba saya bacakan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wow, tambah jadi marahnya. Tetapi begitu dia marah, kita bacakan, setelah selesai ya Latif ya Latif, hilang marahnya. Hilang marahnya. Oleh karena itu, ketika suami sedang bermaksiat, istri wajib mengingatkannya melalui sujud terakhir. Artinya di hatinya mengingatkan dengan hati pada saat sujud terakhir, yaitu dengan mendoakan. Kalau pokoknya salah satunya, istri yang bermaksiat, suami yang harus tampil. Suami bermaksiat, istri yang harus tampil. Itulah disebut dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pakaian itu gunanya apa sih? Untuk menjaga kestabilan tubuh ini. Istri juga begitu. Istri untuk apa sih gunanya? Untuk menjaga kestabilan suami. Apa gunanya suami? Untuk menjaga kestabilan istri. Itulah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Barangkali itu saja dulu, banyak sekali saya ngomong, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.